Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib rahimahullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salam salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, kerabatnya keselamatan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, sekian lawas yang ada betul. Alhamdulillah berkat doa bapak-bapak juga kami bisa menyelesaikan pendidikan, ya, baru selesai 2 tahun 9 bulan. Alhamdulillah dapat menyelesaikan program S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan alhamdulillah di sana ada peninggalan, yakni mendirikan rumah tahfiz di Jakarta, khususnya di Tangerang Selatan, namanya Rumah Tahfiz Al-Kautsar, Al-Kautsar Mutmainnah namanya. Ya, mudah-mudahan itu, dan masih jalan walaupun saya sudah pulang, alhamdulillah masih jalan di sana. Ya. Baik, kita akan berbicara tentang Kitab Jami' Babul Adab. Ya. Beberapa tahun lalu ini sudah kami bacakan, kita ulang kembali. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsuru ila man huwa asfala minkum wa la tansuru ila man huwa fawqakum fa asdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan, lihatlah, kalau bahasa Banjar itu janaki. Nah, unsur itu melihat mata tapi sampai ke hati. Beda dengan ra'a. Ya. Kalau ra'a itu melihat mata aja, mata ke otak itu ra'a. Kalau unsur itu mata ke hati. Nah, beda. Man ra'a minkum munkaran, kan melihat dia tuh. Kalau kamu melihat mungkaran, nah lalu otak itu bekerja, rubah. Nah, kalau ini mendalam. Jadi Nabi katakan, perhatikan jenaki, lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Di dalam syarah ini kitab Subul Salam, yang kita perhatikan itu yang di bawah kita itu adalah urusan dunia. Jadi apa saja terkait dunia, lihat yang di bawah. Tapi kalau urusan akhirat jangan lihat di bawah, tambah kulir. Nah, lihat di atas. Nah, jadi ini orang belajar hadis tanpa belajar syarah, itu nanti dia akan menafsirkan, menjelaskan hadis berdasarkan otak dan pikirannya. Makanya kalau orang ingin menjelaskan Bukhari, mesti dia baca dulu Fathul Bari. Kalau ingin bisa Muslim, mesti belajar dulu, pelajari juga, misalnya adalah kitab Syarah Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kalau ingin menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin, berarti dia harus belajar dulu misalnya kitab Dalilul Falihin, sehingga ada referensi kita menjelaskan, bukan seenak-enak kita. Sehingga kalau orang belain lawan kita lalu jadi kafir, masuk neraka. Seolah-olah kan kita nih panitia surga. Padahal kita ini belum tentu masuk surga juga, itu loh. Jangan-jangan terdahulu orang. Nah, ini masalahnya nih. Nah, ini. Baik. Jadi wala tanzuru ila man huwa asfalakum.
Jadi sini unzuru ilaman huwa asfalakum. Jadi lihati orang ini bawah, dan wala tanzuru man huwa fawqakum, jangan melihat yang di atas. Kenapa? Bahwa azdaru alla tasdaru nikmatallahi lakum, karena yang demikian itu, maka yang demikian itu akan menyebabkan kalian meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Lalu seolah-olah tuh yang nyaman tuh orang haji, seorang kada suah nyaman. Ya. Pengkerasa. Ada orang modahkan kita jadi nyaman terus. Nah, ada kita nih orang haji nyaman nih besi motor aja. Motor hanyar aja. Padahal dalam motor tuh peneng nih bulan ini kau bayar lagi. Nyamannya aja. Babini anom aja. Ada tahu di rumah rancak di mamai bininya si Din. Ini fakta nih, fakta. Nah, kayak itu. Kalau ulun ini kisahnya banyak ya kan, kisahnya kayak ini aja. Jadi tadi lihat yang di bawah kita. Alhamdulillah kita ini masih sehat. Alhamdulillah. Sebab ada orang itu di dalam kitab namanya Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Ada orang berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Orang tadi sugih. Wahai Musa, ulun ini kayak palah aja, sibuk banar. Ujar Nabi Musa, kenapa kebanyakan besi harta? Jadi asa kada ada waktu lagi mau urusin yang lain. Jadi ujar Nabi Musa, bersyukurlah kepada Allah. Sehingga orang tadi bersyukur. Datang pulang, ulun kira berkurang, makin bertambah Musa. Kalau kita bahasa Banjar ni lah, ujar Nabi Musa, kalau bahasa kasarnya kita nih, hartanya bertambah tapi sibuknya berkurang. Ada kita nih terbalik, harta yang kurang, sibuknya bertambah. Lah, lo kada mai waktu lagi anak becari aja. Jika kawa tuh matahari di tongkatnya supaya kadep-kadep anak becari aja. Maka jika ada duit tuh jika pang seorang nanggap dapat duit julung ke bini, dapat duit julung ke bini. Maka di tangan bini ini duit alun pada hati merusak. Masuknya iya, keluarnya kada lagi. Maka bini sama juga, ada duit masuk ke bank ulang, nang masuk ke bank, ada duit masuk ke bank, nang 1 juta catatannya wara. Ulun maaf nih kada bisa, walaupun sudah parak 3 tahun di Jakarta masih bisa benjer. Catatannya waranya ada, mohon maaf nih, orang nih takutan catatan duit nih berkurang. Mohon maaf kalau ada di sini. Ini timbak di tempat aja nih, tiwas nih mau pengulan nih. Doa ini melanjakan. Bila melanjakan dia berkurang tulisannya. Memangnya duit itu akan ditulis saja. Duit itu dilanjakan. Ada orang Hajar mendilanjakan kurang pada 20 juta nih Hajar. Biar hak kurang tapi seorang mau makan. Daripada di bank mati seorang berdahulu. Baru 900 lagi hendak kawin dehnya. Tuh bibinian. Kau lakian terbalik. Baru mati lagi bini anak babini dah. Lakian. Ada dahulu bininya lah. Ada alhamdulillah. Nang kedua datang lagi ada seseorang miskin. Wahai Musa, ulun nih miskin. Kada bisa apa-apa. Di awak nih pang udah. Itu bahasanya. Jadi kayak apa kira-kira nih? Ujar Nabi Musa, bersyukurlah kepada Allah. Tokan jadinya, kalau yang semalam ajarnya bersyukur, harta banyak, duit banyak. Ulun ini aja Musa. Belum lagi Musa menjelaskan itu orang tadi datang angin ribut.
Akhirnya orang tergulung-gulung sehingga baju ning di awaknya kan empat rapit juga. Itu tahulah hakikatnya deh. Ini sama nih maknanya nih. Ada orang nih kada panuitan, susah, tapi sehat. Ihnya tadi bujur bang kada baharta, cuma kada penggeringan. Nang banyak harta nih sedikit-dikit rumah sakit, sedikit dokter, rumah sakit, dokter, rumah sakit, dokter. Pamantangnya banyak benar, man 20, 30 pamantang kada boleh dimakan aja. Nah, yang ini kada boleh, duitnya ada. Ini kada boleh, ini kada boleh, kada boleh, kada boleh, kada boleh, kada boleh, kada boleh. Daftar kada bolehnya aja sampai kada hafal lagi. Ya tak makan juga akhirnya. Banyak duit dan ada orangnya. Nah, ada orangnya di sini kada ada bang. Ada orangnya. Soalnya ulun ini kan ustadzan yang banyak bakawan, banyak bapandir di luar. Ulun ini pemandir orangnya. Jadi tahu kisah-kisah orang nih. Kalau ustadz lain kan menjaga muruah. Kalau ulun ini barang aja di mana kata pandir aja. Orang mun kada ke rumah sakit kada wagas garing. Ada seorang nih kada panduitan. Imbah makan buat mixagrab saya pergi wagas. Nah nyamannya hitungan 1.000 aja orang hitungan 1,5 juta nyar wagas. Ada kita nih kada panduitan nukar mixagrab. Saano kahajar. Sa pangarni to? Sakapeh kada serigi jejer. Wagas. Itu jadi itu. Sebigi wagas. Kada kawan nukar ya kalau awak ringkutan bener kan orang karefleksi seorang berbahaya nak jajak kakan bang belakang abah aja nah wagas saja juga ada berduitan untuk jajak kakannya baik. Lalu maksudnya itu seluruh potensi kita dalam hidup kita ini ada kebaikan Allah yang tidak pernah kita perhitungkan, itu maksudnya. Nah, jadi pegawai kah, jadi pegawai kah, sugih kada sugih, ada rahasia Allah yang memberikan kabar yang patut kita syukuri dan kita lihat orang di bawah kita. Ada panduitan apa aja boleh masuk. Nah, duriannya kah, duriannya aja kada, dagingnya kah, kambingnya kah, kambingnya aja kada ada orang berduit duitnya ada tapi kada boleh kan sama aja badrau kosong-kosong. Bersyukur. Dan itu ternyata Allah singgung juga Nabi Musa. Nabi Musa ini ada di dalam kitab Fadailu Dzikir namanya, tentang kalimat thayyibah. Nabi Musa berpandir dengan Allah Ta'ala, wahai Allah, ulun minta pang sesuatu yang wah gitu nah. Kalau bahasa Indonesia yang istimewa, nang lain pada nang lain. Nabi Musa rupanya kada puas juga dengan gelar kalamullah. Kalau misalnya kalamullah, orang yang bisa berkata-kata, bercakap langsung dengan Allah, walaupun lewat terjali, tidak berjumpa dengan Allah langsung. Jadi kehebatan Nabi Musa itu hanya lewat terjali Allah. Kada bertemuan kayak Rasulullah langsung berhadapan. Ujar Allah, wahai Musa, yang istimewa itu adalah la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa terkejut ya. Jadi Nabi Musa ngintu semua nabi pemulaan sampai aku itu aja bertahan. Nah, jar Allah Ta'ala. Ini kan bahasa ulun nah-nahnya itu kan ada tambahannya, gerenelnya. Wahai Musa, seandainya 7 patala langit, 7 patala bumi. Nah, itu bahasa orang kampung kami dulu sungai. Nah, kalau bahasa Banjarnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu bahasa orang di kampung Banjar. Kalau bahasa orang sekolah adalah seluruh tatanan tata surya, galaksi dan planet. Wah, itu orang sekolah atau sebelah timbangan, sebelahnya la ilaha illallah, niscaya barat la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa itu kalau masalah agama hendak lebih pada orang juga. Nah, itu maksudnya yang ini tadi. Kalau masalah kita ketaatan kepada Allah, amaliyah, jangan lihat di bawah karena kulir, lihat yang di atas. Tapi kalau dunia lihat di bawah aja. Kenapa? Karena kalau kita melihat yang di atas terus,
itu menyebabkan kamu akan meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu. Ini pang hidup jangan banyak kan ini pang hidup jar. Sekali saruan pembanyaknya makan. Tiap kali saruan numpang piring ya Allah. Orang sepiringnya 3 piring. Sepiring tangkok 2 piring dah batu buatin nasi batu nang piring sebelah wadah iwak jadi yang di dalam 2 di atas sebuting. Nah, itu lakian. Kalau bibinian tas tuh bukaan ada plastik di dalam sambil antrian saudaranya numpah ke dalam tas. Haram tuh hukumnya. Lihat ya makanya di Banjar ini kada masuk panghandil bakti ini lah. Bilainya basaruan 1.000 siapa kan aja 3.000 ada maya tuh. Soalnya yang buat ke tas ada juga. Tahan jahagan makan malam aja. Mihano nang menumpang menutup tilen orang miskin, nang orang susah-susah sama kan aja nang berduit nang tas rarang hapulangan menyeponi bener. Berikutnya, nah kalau dijelaskan panjang nih, kalau contohnya banyak nih sampai Isa kan ada contohnya ulun. Nah, ini tanya jawabnya aja lagi. Wa li Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu sa'altu Rasulullah sa'anil bir wal taqwa al bir wal ism faqala al bir husnul khuluq wa isma hadaka ma haqa fi sadrika wa karihta an yatatali alaihi nas akhrajal Muslim. Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dia berkata, saya bertanya dengan Rasulullah SAW tentang albir dan ism, tentang kebaikan dan dosa. Jadi ya Rasulullah nih nang baik tuh kayak apa, nang kada baik tuh kayak apa, yang berpahala nih kayak apa, ya kan, kebajikan nih kayak apa, nang dosa nih kayak apa, gawiannya nih. Maka Nabi selalu menjawab albir husnul khuluq kebajikan, kebaikan. Kalau albir itu kan ketakwaannya juga, kejujurannya juga. Albir ini banyak artinya. Al-fuad dalam bahasa Arab, albir itu juga bisa al-fuad. Yang menyentuh hati itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan akhlak itu ada kepada khalik, ada kepada makhluk. Jadi satu kalimat, khalaqa, makhluk, khalik. Ya kan, bila ke atas perilaku kita yang baik kepada khalik. Kalau ke bawah dengan makhluk. Lalu fal ism, sedangkan itu dosa ajar Nabi. Apa yang mengganjal hati kalian di dewa kalian? Kalau kita menggawe itu asa kada nyaman hati, ya kan? Wa karihta itu tali alaihi nas, dan kalau digawe juga kita nih benci kada ketuju ketahuan orang, takutan. Itu tuh. Jadi ini hadis ini ya berkaitan dengan hati kita. Orang awam kita ini kan kada banyak hafal hadis, kada banyak buku kitab yang kita baca, tapi ada pada dengar aja. Tapi kayak apa menangguhin nih gawian nih baik kada kah? Maka 2 cirinya, bila asa kada nyaman digawe mundur, ragu-ragu lebih baik kembali ke itu lah di 22 tuh 25 lah ya. Nang kedua, kalau kita gawe ini kelihatan orang asa kada nyaman. Karha itu kan makruh. Makruh bahasanya dibenci, kada katuju. Kayak apa contohnya Ustaz? Gampang caranya buka HP, buka YouTube, biar boleh lihat. Nah itu berarti yang kita buka kada bagus tuh. Itu aja. Kalau ada melihat orang, amun inya bagus saja dilihat orang ada apa-apa. Coba kalau inya kada bagus boleh lihat nah. Mesti ketahuan anak, mesti ketahuan bini, mesti ketahuan orang. Nah, itu tuh musia itu tanda isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang kita gawe itu al-ism kurang bagus. Jadi kita ini biasa anten juga seperti anten untuk mengetahui baik buruknya tanpa lewat nas. Tanpa lewat nukilan, yaitu lewat akli. Nah, akhlak yang baik inilah yang menyebabkan orang banyak masuk surga. Di dalam kitab Jami' as-Sahih Imam At-Tirmidzi menekan adalah
aksiru ma yudkhulul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Jadi jar Nabi, amalan yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ada orang mengambil salah satu, ada juga mengambil keduanya. Ada orang takwa benar, rajin beribadah, tapi akhlaknya kurang. Kada bisa berdoa lan orang. Urinya nyenak beramal aja. Maka terdengar kau melihat orang pindah ke karuan di musala, loh anak hamoka, anak siapa yang di jalan, terganggu seorang beribadah. Ada. Cuma kalau pian sangit lawan kekanakan begaya, jangan diusir, suruh keluar aja. Nak begaya kah? Keluar lah. Ini bila lapah masuk ke dalam pulang. Jangan sampai pergi terus, jangan lagi kamu salah. Sampai matinya kada kamu salah, seorang mau oleh. Jadi kalau nya begaya, boleh saya nanti. Jangan lagi, boleh aja. Tapi yang bagus lagi, kau nak begaya kah? Nak begaya di luar lah. Di situ kan nak bentar boleh di muka. Karena menyampih lapah-lapah masuk ke pulang sini lah. Itu bahasanya. Soalnya bahari seorang itu juga. Ada merasa sudah Tuhan banget lagi. Kada datang di sini, udah kami akhlak yang baik, akhlak lawan bini, lawan orang. Jadi takwa itu bisa, atau ada juga orang ini akhlaknya bagus benar, parawaan, baik, penyedekah, tapi kada suah lalu turun ke masalah. Ada juga tuh manusia kan, manusia nih kadang saklak baik semua ada. Mun apa aja di kampung tuh gotong royong, inya apa iyanya, pengantinan ke apa kah? Tapi kalau suatu turun mau hanya di masjid sebelah atau di masalah kita. Cuma kalau berpandai mak ripat terus pang orangnya. Langit terus. Nah, kita nih ya sembahyang ada sembahyang Allah Taala juga aja. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Mun aku puasa kelaparan Allah Taala dalam awakku aja. Enggak ada puasa sih dia. Takutan Allah kelaparan. Apanya Allah makan dalam awak. Ada. Yang terbaik itu adalah perilakunya itu menggabungkan keduanya. Jadi akhlak yang baik, Bapak boleh survei di lapangan. Orang tuh kalau bagus kelakuannya, ya ibadahnya nih pas-pasan aja, nah wajib-wajibnya aja. Imbah salam pelacong buka. Ini yang pardu-pardunya aja. Tapi lihat deh kalau akhlaknya bagus, matinya bagus. Apalagi rajin ibadah, jangan dibulikakan. Itu harus beribadah, akhlaknya baik-baik, ya salah pula. Lihat meninggalnya lama, lembut, pimpinan yang garing sedikit meninggal. Ini kada hongak, ya Allah. Nah meninggal orangnya seorang belum lagi asal nak mati dijer. Bagus kita panjang umur. Nanggawat lagi tanpa huruf. Bapak di rumah sakit ini tahu. Nang garing na hongak baimpos ba oksigen nang laki. Sekali JP dokter nang melukupi nang menunggui mati berdahulu. Jangan seko. Tanpa huruf kah malaikat mencabut. Kada tanpa huruf bujur umurnya sampai. Jadi kematian itu tidak dikaitkan dengan sakit lawan sehat. Apalagi jalan hanyar di mukanya. Sehat benar tulak sampai kapal gup ranjah urang. Nang meranjah mati, anirnya mati juga. Kada ada kalau di sini lah, di jalan situ aja. Ini jalan hanyarnya jangan pindah kira-kira panjang umur. Apalagi kalau ulun waktu di sana kan, di muka komplek kami ini sama jalan sini juga muka komplek tuh langsung jalan raya Jakarta Bogor. Banyak nang teranjah orang di muka tuh. Wayah ini dibuka orang pintu tol di muka. Orang beranjak kada lagi, cuma macetnya kada mengingat. Jadi anak perjalanan di wadah ulun nih, nang wayah ini nih kan April tahun tadi dibuka tol persis di muka komplek ulun tuh. Jadi mau pikir-pikir bila anak perjalanan bermobil nih harus jalan tikus. Jawabannya betul tengah pal antriannya masuk ke gang seorang. Anak bahira so tepat cirit hanya sampai ke rumah. Salah juga. Jadi manusia ini kadang-kadang salah aja.
Baik. 20 menit lagi. Nah, silahkan tanya jawab. Nah, kalau baca banyak aja nih kitabnya. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Tentang umum aja, silahkan. Belum minum enggak? Silakan kalau ada ditanyakan. Jadi ada, silakan Pak. Ada bapaknya, Bapak Pandiran ya, ditakon Bapak Pandiran. Jangan takutan kalau dinilai. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin orang itu tambahnya, tapi tetap aja digawi. Padahal kan kalau kita sholat dan itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kondisi itu tetap pula digawi dan kira-kira STMJ gitu ya. ST salat terus maksiat jalan gitu. Jadi kalau jawabannya itu ada dalam kitab Tuhfatur Ragibin yang ditulis Syekh Syarni, mengutip dari hadis Nabi yang berada di dalam kitab namanya Sunanul Kubra, yaitu Imam Baihaqi. Ujar Nabi, inni akhaf lah taqwa, di dalam situ namanya itbaul hawa wa tulul amal. Jadi jar Nabi ada dua hal nang paling aku takutani di antara aku tanya Allah umati atas umatku. Jadi Nabi itu khawatir lawan kita ini, khab tuh khawatir. Tapi ada dua yang paling ku khawatirkan. Nah, yang pertama adalah itbaul hawa, yang kedua watulul amal. Nah, ini pintu maksiatnya di sini, Pak. Mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Kenapa? Maka Nabi menyebutkan fa amma itbaul hawa fa yasuddu anil haq. Orang yang mengikuti hawa nafsu maka dia akan tertutup dari kebenaran. Tahu ini salah, tapi nafsu tetap. Contoh gampang. Ini bini seorang, ini bini orang. Nah, kalau nafsunya muncul, Pak, melihat bini seorang sangit aja terus. Melihat bini orang ketujuh. Contoh. Yang kedua misalnya, ini duit kita, ini duit umat, ya kan? Tahulah duit gaji kita dari pegawai, tahu dah. Nah misalnya udah gaji golongan 4, gajinya rata-rata 10 juta lah, lalu tunjangannya lebih-lebih dikit. Kenapa membawa duit 2,3 miliar? Misalnya nih, tahulah duit orang, tahu. Jadi penyebab maksiat diantaranya itu bersama di sini adalah itba'u hawa, mengikuti hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini tidak akan lepas dari hidup kita sampai kita meninggal dunia. Kalau bahasa Banjarnya, Pak, kalau bahasa Banjar, kalau masih kawal lagi mengangkat banyu sacupak tau lah. Sacupak tuh gayung terbuat dari kelapa, kerong kelapa tuh sacupak bahasa Banjar. Itu nafsunya masih kenal lagi. Masih kawal nak begini lagi. Nah, ini ulun bahasa-bahasa sehari-hari aja. Ustadz lain biar aja ilmiah, ulun nggak kayak ini aja. Cuma kena, ya mengena. Jadi orang hawa nafsu tuh kayak itu, Pak. Jadi hawa nafsu itu sifat kuat tapi bodoh nafsunya. Misalnya melihat asam orang, tahu lah itu, tahu kan ada ilmunya tuh. Ini asam orang, di halaman orang, dibungkus orang, seorang kumpul menanam, ya kalau lah. Lalu kenapa memotik tengah malam? Artinya ilmunya ada, tahu hak hukum halal haram, ya kan? Dia melakukan itu karena hawa nafsu. Ini nafsu nih, akan tertutup. Misalnya tanah orang, ini tanah orang, awas kali digawe. Kenapa seorang malah sertifikatnya? Banjarbaru banyak lah. Jadi nang mau ulah nukar tanah di Banjarbaru siap-siap pusut dada. Nah, terlapis dua tanah kau aja nah.
Ulun banyak tawari kan uin pindah Banjarbaru banyak ditawari tanah. Ustaz mau tanah kah? Dek jalan. Kenapa aja? Ulun aja belum tentu hidup sampai lulus kuliah S3. Nukar tanah nyaman laki anom. Mungkin ulun datang hanya berpikir. Nah, tabung dulu duitnya mana kau tabung ya kan. Kalau yang berdulu nukar tanah nah lapis sertifikat. Nah, yang tahu rasa. Yang kedua yang menyebabkan watulul amal, menyebabkan maksudnya tulul amal. Wa amatul amal poinsul akhirah. Jar Nabi yang kedua yang menyebabkan ketakutan adalah panjang angan-angan. Kenapa panjang angan-angan itu? Jadi akan melupakan dia akhirat. Asal awas lagi hidup. Nah, padahal malaikat maut hari-hari ada di atas kepala kita. Ulun suah diminta orang keluarga orang itu, Ustaz tolong pang datangi keluarga ulun. Kenapa gerang? Padahi pang sidin. Kenapa? Sudah pensiun, sudah garing, kada kau berjalan, kada melihat lan orang lagi, cuma kada mau sembahyang, kada mau apa-apa. Ujar ulun ni kedua nih sama datangi itu mantan pejabat. Nah, jadi orangnya tuh pakai kursi roda. Siapa yang datang kada pinandu, berarti gula darah ketinggian kada tahu bang ulun lah. Artinya bangkat diangkat ya kan. Muntung tapi masih bersih lagi. Mulai datang sampai bulik kada kau pandir ulun sidin nyu pandir terus. Kayak apa mah yang dibicarakan sidin ini Indonesia 15-20 tahun ke depan. Sidin ini bulan kena menghidup lagi para saulon dia dalam mati. Itu tadi panjang angan-angan. Jadi bagus juga Indonesia. Kadang melihat juga sini lagi. Tuha, iya kan Tuha. Jadi kita nih membangun misalnya Banjarmasin ini nih. Jadi kalau 10 depan kebetulan jalan Pitran, jalan ini. Udah ulun kan tak jalani juga kah panjangannya. Bagaimana Indonesia 20 tahun ke depan. Nah, jak kasin berpikir kayak apa aku nih, apa mati, apa amal dibawa nyaman juga, merasuk-rasuk pandir. Akhirnya ulun becangangan nelon apa juran? Ulun pamit teh, mudahan doakan mudahan ulun nih husnul hatimah. Itu nare lagi ujungnya dikait-kait. Husnul hatimah, mudahan panjang umur, mudahan kita ini bertemuan di surga, mudahan amal kita diterima. Amin 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 amin. Sin doa lagi mudahan sidin nahan. Mun madai kada kau lagi, itu namanya panjang angan-angan. Panjang angan-angan, asa hidup lawas lagi. Yang ketiga yang menyebabkan orang sedang bermaksiat itu adalah namanya mengikuti khutwatus setan, langkah setan. Nah, itu. Setan tuh kalau iblis itu posisi, kalau setan langkah. Dalam surah Al-Arab iblis aku datang lawan manusia nih, muka ya kan, belakang kanan kiri kan gitu. Tuh posisinya tuh jurus timbaknya. Kalau setan mesti khutwah, langkah-langkah. Nah, jadi setan tuh lebih pintar lagi karena ada metodenya. Nah, ada metode strateginya ada. Langkah 1 kalau ibadah sampai 7 langkah. Itu ada dalam kitab Minhajul Abidin. Kalau dijelaskan panjang. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, sangat dianjurkan. Jadi diantaranya puasa. 1 ya puasa 10 hari di bulan Jul Hijjah, bahasanya kayak itu, tapi realnya 9 ya kan, 9 hari. Dan yang paling utama itu adalah puasa Arafah ya, karena puasa Arafah di dalam riwayat Bukhari dan Muslim adalah yukafir sanatan madiyatan, menghapus dosa-dosa sebelumnya
baqiyatan sesudahnya, setahun sebelum sudah. Tapi kalau dari awal, kalau yang ke-9 itu Nabi belum sempat melaksanakan, tetapi Nabi kalau ada umur ya kan, saya puasa di hari Tasyrik. Itu kemudian kalau puasa di awal sampai itu sangat dianjurkan. Kemudian dengan amal ibadah lain bagus juga. Banyak berinfak. Paling tidak kita ada azam niat untuk melaksanakan ibadah korban. Yang sudah ada duit jangan pikir-pikir lagi, kita korban tiap tahun. Yang kadada besi duit jelas, pencarian tidak jelas, azam niat kuat, tetapi dengan langkah-langkah kayak kita mengereditkan kendaraan. Ada setiap bagian gaji kita yang kita titipkan. Jadi kalau orang tuh kalau ada kemauan ada 1000 jalan. Contohnya nukar kendaraan, nukar mobil kau aja. Padahal harganya lebih 10 juta. Sementara korban 2.600.000, 2.700.000 seumur hidup kan apa kada kawa. Lawan bila kada dapat kupon pengurus musala disengitinya. Mestinya diniatkan kita ini seumur hidup sekali orang bagi kupon, lain kupon orang, kupon seorang. Ada niat penting tuh. Ulun berapa kali ceramah akhir-akhir ini diminta ulun sampaikan jangan ada niat kita nih cari kupon. Kita niat berbagi kupon, artinya kita berkorban. Ini sudah kada berkorban. Orang pulang disengiti. Bebuan kakawan aja dibagi iya. Maka dasar bujur pang jo pulang. Nang berkorban jangan juga lagi dihitung. Ini berkorban kada ikhlas. Imbah beli ke rumah, banyak injampang di warung sebelah bang. Timbangan jar. Nimbang, terus ditimbang kita nih untuk bersedekah. Kurang kang lebih ke dagingnya udah tuh kan kada bisa lagi dihitung. Ini waktu berjual kan barangnya dimakanin apa? Kada dulu sapinya iya kan. Bebertainya. Penting nih, jadi kalau sudah kita korban kada usah lagi ditimbang-timbang dagingnya. Biar Allah yang tahu lagi. Mennya kurang apa aku diberikan dan orang juga. Tadi. Jadi kalau berkorban jangan ditimbang. Karena sakit hati. Maka aku bayar 2,5 juta. Kenapa dapat 10 kilo aja? Man 1.200.000 berarti banyak ruginya lah jar. Kan rugi. Ini bisa kayak itu. Mohon maaf ada di sini lah. Anu kami aja bang. Ini pokoknya timbak di tempat aja dulu malam ini. Apa kena kah? Ada kah? Nang kedua, nang kada bertimbang ada juga langkahnya. Jangan dibuat dalam kulkas. Sampai tahun kaina masih ada lagi. Jadi esnya buat di preser. Karena jahagan keselamatan anu kena jar anak lulus jar. Maka hanya naikkan kelas. Berarti lulusnya tahun kaina. Bibinian bang rancak tuh. Buat dalam plastik ya, kalau buat dalam preser tahan sebulan 2 bulan, setengah tahun masih ada juga di situ. Kalau ini ada nukar daging biasanya, kalau daging kurban jangan sampai kayak itu. Baik. Ada lagi. Ini kita pandir-pandir aja ceramahnya nih, ada nang usah. Kada bisa seriusan banget ya Allah. Tentang kehidupan, memang hidup ini realistis, Pak. Jadi agama ini tidak saklek kaku seperti batu. Ya kan harus A, harus B, harus C. Ada solusi A, B, C-nya. Silakan. Ragu-ragu jar kalau salah takon maupun betakon salah. Nang salah tuh jawab ae. Ada takon kada aja. Ulun waktu ujian terbuka semalam, jadi ada penguji, salah satu profesor, kada bertakon sih Den, ceritakan apa yang ada disertasi Anda aja. Berkisah ya Allah lawas. Suruh berkisah. Akhirnya habis waktu sidin kan jatah sidin. Sudah selesai aja sidin. Alhamdulillah takunnya ulun. Jadi ternyata hidup ini tidak saklek
harus ada akal tambahan. Nah, ini ulun dikisah itu sudah takon. Jadi ulun maju, alhamdulillah tercepat lulus. Bukan karena pintar ada. Ya, akalan. Akalan. Nah, ulun meneliti tentang ilmu sabuku. Jadi semua profesor di Jakarta kadang tahunnya lawan ilmu sabuku. Itu manang ulun. Nah, menjelaskannya nganga sidin dikaitkan dengan sistem lain, dengan al-halat lain juga, dikaitkan lawan Adrob Singgil lain, Samsudin As-Sumatrani lain juga, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan lain juga, dikaitkan dengan Hamzah Pansur lain juga. Nah, jadi apa ini sidin? Nah, sekarang ulunnya begisah. Nah, mestinya ulun tuh dari Januari atau Desember kemarin sudah selesai, Pak. Cuma kalau ulun selesai, boleh ke Banjar langsung begawi pulang. Pada kau jalanan ulun. Lawan beasiswanya karena lakas stop. Sementara beasiswanya sama lah tunjangan dekan kan. Nah, ulun makan guring aja, gaji jalan, tunjangan lain jalan, token jalan, tambah beasiswa. Lakas lolos, langsung sorot banyak. Akal. Mobil nang sini tuh ulun bawa ke Jakarta, mobil buruk nang Kijang kapsul. Jakarta tuh Pak, menepi nahar belum tentu sampai ke sana. Apa alasannya? Ulun di Banjar apa ya kan ini kada dipakai, dibawa ke Jakarta. Motor buruk di Jakarta kada takutan bawa, gipak orang gak arah. Soalnya ampun orang kan orang terguris-guris, ampun ulun ini kan terguris lagi babak belur dah. Ya apa-apa lagi. Leleng. Kemudian judulnya memang ulun diajari ini sedikit bercerita kisah-kisah aja. Jadi judul besarnya di atas, judul kecilnya ulun alihkan arusnya. Judul besarnya ilmu sabuku, cuma di bawahnya studi tentang perkembangan daya tarik dan pengaruhnya. Berarti pendekatannya sejarah, terus antropologi, sosiologi dan psikologi. Sehingga pengujinya kedada ahli tasawufnya sekung-kung. Jadi ahli sejarah, ahli antropologi, ahli sosiologi. Nyaman ulun jawab. Jika nang profesor tasawuf bisa ngangau ulun pakarnya situ. Nah, itu salah andak orang kan. Ya, jadi kita kesini kisahnya buka, pada ke situ dialihkan. Yang ketiga, ketika ulun mencetak, ulun menggunakan Word, tidak PDF. Sehingga ketika tercetak jadi bukunya, ada beberapa footnote dan angka itu berubah dari Arab menjadi Latin. Nah, akhirnya penguji betakun di kesalahan kita itu. Sampai ketua di penguji, maaf Prof, waktunya habis. Nah, kata eta anu lagi sin kayak si jedang dalam. Terlihat di kulit. Yang ketiga, ada kalimat-kalimat di rumusan masalah di metodologi memang tidak ulun lengkapi. Misalnya katek penting, bisa aja penteng, ya kan? Nanti diperbaiki setelah ujian. Itu mengalihkan isu ngarannya. Gaya politik juga alihkan isu. Oh ini kata beliau ini kurang, maaf Prof, di laptop saya sudah saya perbaiki. Oh ya. Itu diantaranya. Kemudian ulun menulis itu seluruh tulisan ulun itu ulun simpan datanya 20%. Jadi dari ujian pertama sampai ujian ke-7 kalinya itu ulun kada pernah menggunakan data maksimal. Kenapa? Waktu ini tambah. Datanya ada masih banyak lagi. Nambahi warai lagi. Kekawanan ini tambah aja. Habis dah maksimal. Lalu bingungnya mana lagi mencari. Ini orang Banjar tadi, Paloy. Tambahi aja. Nah, datanya ada, tinggal mindah di filenya sudah ada. Nah, itu diantaranya. Yang keempat memang mesti kita ini kan manusia biasa, tidak punya kekuatan ya, kecuali Allah yang mengendalikan hati kita, hati penguji Allah. Jadi selama ulun studi kurang lebih 2 tahun 9 bulan, ulun membacakan untuk penguji, dosen, guru, ustadz, keluarga ulun nih. Ulun hadiahi mereka 45 kali khatam Al-Quran.
Sehingga setiap penguji itu kadang masa Muhammad ulun senyum-senyum, ya Allah nih kendalikan hati mereka. Itu diantaranya. Jadi alhamdulillah di samping ulun bukan rumah tahfiz, ulun menggaji juga. Jadi ya Allah nih ulun hadiahkan dah dengan mereka-mereka yang di depan. Nah, itu. Jadi termasuk ada seorang profesor yang kada pernah tersenyum itu melihat ulun tersenyum sidin. Kalau menguji lain, ulun ujian Rabu, yang Senin dia ujian adem kada lulus wae. WIP 2 saking anunya tuh. Menguji ulun senyum-senyum sidin. Alhamdulillah. Bila senyum ini bagus nilainya. Alhamdulillah anak sidin 90. Ayo juga ada apa itu diantaranya. Jadi memang hidup ini adalah realistis, akal penting, tapi amal juga penting. Sama jadi ustadz, bukan harap menjelaskan, pandai mengutang kata-kata, tetapi harus amal. Kalau ustadz harap pandai aja, di hadapan akhir kan bingung kan? Mohon maaf nih, mudah-mudahan kada terjadi. Sampai ada jemaah Miftahul Jannah ke surga. Ada betul Ustaz Ahmad Baini lah. Dadai sih kong. Kamu dadai nah kemana sih di atas benar sako aja. Mbah 200 tahun udah masuk surga kan? Hanya pertemuan sekonyong-konyong Ustaz. Nah, mana pir Ustaz? Dia kada pertemuan kami. Aku hanya sampai aja sudah. Nah. Itu yang orang khawatirkan jadi Ustaz nih, Pak. Mbah tuh Bang, maka kami udah masuk surga akan ujar pian bahari. Aku pandirinya hiji. Nah. Mohon maaf itu. Kalau mudahan jangan ulun gitu, menanglan ada hak. Nah, contoh ringannya ada apa ya? Contoh ringannya nih, ulun ketika masih pengajian sembahyang berjamaah, ya Allah, menganjurkan pian-pian berjamaah. Sekali imbah kada pengajian di rumah ulun sembahyang, itu tutuy malaikat di akhir kana ulun. Apa Ustaz kada uswatun hasanah? Ada Ustaz nangka itu, sudah masih pengajian hanya ke masjid juga, menangkade di rumah aja juga, imami anak dia. Sekalinya anaknya maghrib ke pasar Tunggeng, berarti sini sampai sorangannya di rumah juga. Ada bang Ustaz di sini, Ustaz ini bagus-bagus seperti itu. Menyerukan bersedekah, berimpak. Bila ada celingan, celenge terus. Jamaah aja selalu masih celingan, seorang mencelengi lah. Kemarin ada sebelum berangkat masih acara di Kemenak. Sedikitnya tambahan dikitnya. Maaf nih. Ulun sampaikan. Apa ditanya persiapan jadi khatib Jumat. Nah, ulun sampaikan pertama tek, yang kedua duit. Kenapa aja Ustadz perlu duit? Nah, ya. Ustadz ini kalau jadi Ustadz celingan lewat Jumatan jangan dicelenge. Ustadz masih juga. Ini penting. Kita madahi orang, kita kada makai. Masa Ustadznya pamalar pada jemaah? Yang kedua, kalau jemaah bayar 2.000, parkir Ustadz 5.000. Itu kan masih berujung julun. Amplopnya kena. Penting jadi Ustadz nih, orang aja. Nah, itu diantaranya kisahnya nih. Itu tadi bahwa kita adalah ini kisah. Semoga Allah rahmati kita, Allah kabulkan haji kesebertahan, sehat badan, semoga kita husnul khatimah, dan di akhir mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.